Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mirawati. Saya adalah salah satu mahasiswi STAIN Tuku di Rundung Melabo, jurusan dakwah dan komunikasi Islam, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester MK Masalah Sosial. Ayo saksikan sampai akhir. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu masalah kemiskinan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di Indonesia, kemiskinan masih jadi masalah serius, apalagi di daerah terpencil. Orang miskin seringkali kesulitan menyekolahkan anak dan tidak bisa berobat saat sakit dan hidup di lingkungan yang kurang layak. Ini semua berdampak langsung ke kehidupan sosial, bisa menimbulkan ketimpangan, kecemburuan sosial, hingga meningkatkan angka kriminalitas karena orang jadi nekat. Nah, teman-teman, langkah yang bisa dilakukan yang pertama adalah pemerintah bisa memberikan bantuan sosial atau bansos, program keluarga harapan atau PKH, dan subsidi kebutuhan pokok. Yang kedua, perlu juga diciptakan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur dan pelatihan keterampilan. Dan yang ketiga, masyarakat bisa ikut berkontribusi lewat kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan yang tidak merata. Pendidikan di Indonesia belum merata. Di kota-kota besar, fasilitas lengkap, guru-guru banyak, dan akses teknologi bagus. Tapi, di desa-desa banyak sekolah kekurangan fasilitas, kekurangan guru, dan akses internet yang lemah. Akibatnya, anak-anak di daerah tertinggal kurang mendapat pendidikan yang berkualitas dan sulit bersaing saat melamar kerja atau kuliah. Nah, dampak ke depannya adalah kalau ini terus terjadi, kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia tidak seimbang. Bisa-bisa Indonesia kekurangan tenaga kerja terampil di masa depan. Nah, solusinya yang pertama, pemerintah perlu sebar guru secara merata dan tingkatkan kualitas pelatihan mereka. Yang kedua, bangun sekolah dan fasilitas belajar di daerah terpencil. Dan yang terakhir, manfaatkan teknologi seperti belajar daring atau online agar anak-anak di desa juga bisa mengakses materi yang sama dengan di kota. Selanjutnya adalah tantangan pengangguran di Indonesia. Pengangguran artinya banyak orang usia kerja tapi tidak punya pekerjaan. Ini bisa bikin kehidupan sosial dan Indonesia juga tidak stabil. Orang yang menganggur bisa stres, depresi, atau bahkan terlibat dalam tindakan kriminal karena tekanan hidup. Masalah ini makin berat karena teknologi makin maju dan mengaktifkan banyak pekerjaan manual. Solusi untuk mengurangi pengangguran yang pertama adalah pemerintahan dan sektor swasta harus membuka lebih banyak pelatihan pekerjaan, terutama di bidang digital, UMKM, dan wirausaha. Yang kedua, perlu mendorong industri padat, karya dan ekonomi kreatif yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dan yang terakhir, pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja sekarang supaya lulusan siap bekerja. Pembahasan yang keempat adalah penyalahgunaan narkoba sebagai masalah sosial. Nah, narkoba banyak sekali salah digunakan terutama oleh remaja. Penyebabnya bisa macam-macam. Pergaulan bebas, kurangnya perhatian dari keluarga, rasa ingin coba-coba, atau stres dalam tekanan hidup. Penyalahgunaan narkoba bisa merusak masa depan seseorang, hubungan keluarga, bahkan membuat pelakunya terjerat hukum. Langkah preventif yang pertama adalah edukasi tentang bahaya narkoba harus rutin dilakukan di sekolah, keluarga, dan media. Yang kedua, orang tua harus lebih dekat dan terbuka pada anak agar mereka merasa aman bercerita.
Dan yang ketiga, pemerintah harus memperketat pengawasan dan hukum terhadap peredaran narkoba sekaligus menyediakan layanan rehabilitasi. Dan pembahasan yang terakhir adalah kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Nah, kesenjangan sosial muncul ketika ada perbedaan besar antara orang kaya dan orang miskin. Misalnya, orang kaya punya rumah mewah dan pendidikan tinggi, sementara orang miskin kesulitan untuk makan sehari-hari. Kesenjangan ini bisa bikin masyarakat merasa iri, kecewa, dan memunculkan konflik atau demo sosial. Penyebabnya yang pertama, distribusi kekayaan yang tidak adil, akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, serta kebijakan ekonomi yang kurang berpihak pada rakyat kecil. Nah, solusinya, pemerintah perlu membuat kebijakan pajak progresif. Orang kaya bayar pajak lebih besar, memperluas jaminan sosial, dan mengembangkan ekonomi di daerah yang tertinggal. Yang kedua, perlu juga dukungan program pemberdayaan masyarakat agar kelompok miskin bisa naik kelas secara ekonomi. Nah, begitulah teman-teman pembahasan dari saya tentang kelima materi tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.